Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita kembali di bahasan kita tentang hadis-hadis dalam adab bermajlis. Hari ini kita ingin mendengarkan hafalan doa dari 5 orang. Siapa yang hafal doa bahwa Rasulullah SAW sering membaca ini ketika berada di majlis? Fadal Pak, silakan. Bapak ini dulu tadi. Siapa dulu? Oh, mic-nya, iya. Pencet, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakumu min majlisin hatta yatwa biha ulai tawati. Allahumma sim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tubalighuna bihi jannataka wa minal yakini ma tuhawwinu wa minal yakini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al sa'rona alaman dolamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hamina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Amin. Allahumma amin. Barakallahu fiik. Yang lain, yang kedua itu yang di belakang, tafadhal. Yang sebelah sini belum ada yang angkat tangan ya. Yang perempuan boleh, habis ini perempuan. Bismillah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'u biha ulai ad-da'awat. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Amin. Allahumma amin. Yang ketiga tadi, silakan Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung doanya bisa, Ustaz?
Langsung doanya aja. Langsung aja. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahullu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu alaina masaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Allahumma waj'alhul waritha minna waj'al sa'rana man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wala mabalagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma amin. Silakan kalau perempuan ada yang mau, mic-nya tolong diberikan kepadanya. Enggak ada ya? Ya, silakan Ibu. Ya, silakan. Bismillah. Allahumma qsim lana min hasadik ma tahu wa baina. Bismillah. Allahumma qsim lana ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ma tubanna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawilu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma mati'na bi asmatina wa quwwatina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al sa'rona ala man dhalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina ma la yarhamuna. Amin. Allahumma amin. Satu lagi, barangkali dari kalangan ibu-ibu di sana ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qsim lana min khasyatina ma nahulu bainana min khasyatika ma nahulu bainana wa baina maksiatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yaqini ma tuhawwina bihi alaina masaiba dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warisa minna
waj'alhu sa'runa alaman ada'ana wala taj'al masiyatana fi dinina waj'al tha'rana ala man zalamana wala taj'al musiyatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hamanna wala mablagha ilmina wala tusallit alaina ma yarhamna man la yarhamna. Ya gak apa-apa lah, tapi apalin lagi Ibu, sebab merubah harokat itu merubah makna. Ya, merubah harokat merubah makna, atau kelewat satu kata nanti merubah makna. Kalau merubah kelewat bihi atau apa mesti nggak apa-apa lah. Ya, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Dirapalin lagi yang lain biar bisa dipakai dalam doa-doa kita. Kemudian yang 5 nanti sebelum pulang, nanti diambil hadiahnya di belakang, ada beras 1 pak. Serius bilang beras beneran. Ya, ada. Ya, itu beras beneran. Kalau buku ntar nggak dibaca, kalau beras kan langsung dimasak disuapin. Oke, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Tafadhal dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام النووي رحمه الله تعالى الله يرحم غفر الله ذنوبه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. Hadis selanjutnya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah ta'ala fihi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasratan." Yang artinya, tidaklah suatu kaum berdiri dari suatu majelis tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, melainkan mereka berdiri dari semacam bangkai keledai, dan itu akan menjadi penyesalan bagi mereka. Lanjut. Selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha ta'ala fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim fihi illa kana 'alaihim tiratun fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum." Yang artinya, tidaklah suatu kaum duduk dalam satu majelis tanpa berzikir kepada Allah Ta'ala di dalamnya, dan tidak juga membaca salawat atas Nabi mereka, melainkan bagi mereka ada sesuatu yang kurang. Jika Allah berkehendak, Dia akan menyiksa mereka, dan jika mau, Dia akan mengampuni mereka. Lanjut. Selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha ta'ala fihi kanat 'alaihi minallahi tiratun wa man ittaja'a muttaji'an la yadhkurullaha ta'ala fihi kanat 'alaihi minallahi tiratun." Yang artinya, barang siapa duduk di suatu tempat duduk tanpa berzikir kepada Allah Ta'ala di dalamnya, maka dia akan memperoleh kekurangan dari Allah Ta'ala. Dan barang siapa berbaring di suatu pembaringan tanpa berzikir kepada Allah Ta'ala, maka dia akan memperoleh kekurangan dari Allah. Ya, 3 hadis ini memberikan makna yang sama. Apa itu? Pertama, ketika kita berada di satu majelis, maksudnya di sini duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, maka di situ dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Tentu kecuali majelis ilmu ya, karena majelis ilmu dituntut untuk memahami ya, karena tujuan ilmu menggema ya, suaranya menggema, benar Pak, menggema Pak suaranya ya. Kalau kawinan sih nggak apa-apa Pak. Jadi yang pertama, kita dianjurkan ketika duduk santai ya, dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah, dan juga dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali tentu majelis ilmu ya. Karena majelis ilmu itu intinya apa? Pemahaman. Karena ilmu itu intinya pemahaman, dan pemahaman itu dituntut untuk konsentrasi dan fokus ya. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih. Allah tidak akan menjadikan pada hati, pada jiwa seseorang itu ada dua hati pada dirinya ya. Jadi mesti fokus pada sesuatu ya. Jadi kecuali ilmu, majelis ilmu seperti ini, maka kita dituntut untuk fokus dan faham. Makanya majelis ilmu ini adalah majelis zikir yang paling mulia. Jadi kalau ditanya majelis zikir apa yang paling mulia, apa? Majelis ilmu. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u fiha." Jika kalian melewati taman surga, beristirahatlah sejenak di sana. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan taman surga wahai Rasulullah? Hilaqudz dzikr. Halakoh zikir. Yang dimaksud di sini adalah majelis ilmu. Jadi majelis ilmu adalah majelis yang paling mulia, zikir yang paling mulia di situ. Kenapa? Karena manfaatnya lebih besar dari sekedar berzikir wiritan. Manfaatnya banyak. Manfaatnya buat dia dan manfaatnya buat orang lain. Kalau wiritan, manfaatnya buat siapa? Nah itu. Jadi jangan salah paham. Karena ada sebagian di antara kita ketika duduk di majelis ilmu, dia tetap berzikir kepada Allah ya. Ada lagi ketika duduk di majelis ilmu, kemudian masuk waktu sholat, lalu dia berdiri dan melakukan sholat sunnah. Ini kesalahan. Kenapa? Majelis ilmu itu jauh lebih mulia daripada Anda sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Ini disampaikan oleh para ulama ya. Ini luar biasa majelis ilmu ini. Berarti yang dimaksud di dalam hadis ini apa? Majelis apa? Secara umum, duduk, ngobrol, santai. Nah, di situ kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika majelis itu, tempat itu tidak ada zikirnya, kosong dari zikirnya, maka orang-orang yang ada di situ diumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti keledai. Berarti dia akan berada di dalam kerugian. Makanya ancamannya kelak Allah akan azab karena dia berada di dalam satu tempat yang tidak berzikir dan tidak bersolawat. Allah akan azab dia. Kalau dia tentu memiliki kebaikan yang banyak, ya Allah akan ampuni dosa-dosanya dia itu. Menunjukkan bahwa duduk di majelis yang tidak ada zikirnya ini merupakan perbuatan dosa.
Kenapa? Bukan dosa ya, merupakan, mohon maaf salah ucap, merupakan pintu dari perbuatan dosa. Ya beda. Kalau berarti orang duduk-duduk dosa, nggak boleh duduk dong, gitu ya. Salah ucap. Duduk-duduk boleh, tapi kalau nggak ada zikirnya, itu menjadi pintu, menjadi sebab, menjadi sarana akan adanya apa? Perbuatan dosa. Apa perbuatan dosa? Seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lalu, katsura laghatuh, nanti banyak omongan-omongan yang apa? Sia-sia, dan omongan sia-sia ini akan menjurus kepada ucapan-ucapan yang dosa. Nah, kalau sudah duduk kan ditemani ngopi, kalau nggak dijaga zikirnya, maka majelisnya itu kemana? Ya udah, jadi kayak guru lagi ngabsen muridnya, satu-satu nanti dijadikan bahan obrolan. Jadi dosa, ngomongin orang, ngomong kesalahan orang, mencela, mencaci, bercanda tapi sifatnya mencaci dan merendahkan orang lain ya. Atau dengan topik curhat tapi sebetulnya itu membuka aib dan sebagainya. Ini namanya laghat. Nanti banyak ucapan-ucapan yang mengandung dosa. Sehingga zikir itulah yang menutup pintu terjadinya ucapan-ucapan yang terlarang. Ya, ini faedahnya. Jadi di sini pelajaran lagi yang ketiga menunjukkan indahnya syariat Islam, yaitu menutup segala pintu yang bisa menyebabkan kita berada dalam perbuatan apa? Dosa. Ya. Yang keempat, ini menunjukkan bahwa bermajelis duduk pada aslinya itu boleh ya. Yang menjadikan itu terlarang adalah apa? Isinya, obrolannya itu yang berbahaya. Makanya Imam An-Nawawi di Riyadhus Shalihin ini nanti ada muncul bab tentang hukum mendengarkan orang yang lagi berghibah. Nanti ada itu di bab larangan di sebelum akhir. Ya. Jadi di situ ada orang ghibah ngomongin orang lain siapapun, lalu yang lainnya tidak, diam mendengarkan, maka hukuman dia sama dengan orang yang berghibah. Biar gak dosa, disuruh menghentikan dan mengingatkan dia. Kalau dia tidak mau terus berghibah, tinggalkan majelisnya. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Pada aslinya majelis itu boleh, cuman yang menjadi terlarang apa? Substansinya, isinya, apa yang isinya di situ itu. Faham? Jadi makanya disebut tirah. Ini kerugian, rugi. Mithlu jifah, seperti bangkai. Nanti istilahnya orangnya penuh dengan kekotoran. Al-Quran mengumpamakan orang yang ngomongin orang lain, ghibah, itu seperti apa? Bangkai. Makanya majelis kalau nggak ada zikirnya nanti jadi bangkai semua. Kenapa? Karena di dalamnya banyak isinya ngomongin orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan salah seorang di antara kalian berghibah terhadap yang lainnya. Apakah kalian mau memakan bangkai saudara kalian? Nah, ketika duduk ngobrol nanti akan cenderung dia makan bangkai di situ. Ngomongin aibnya orang. Ini bukan orang kok Ustadz, ini istriku sendiri, suamiku sendiri, menantuku sendiri. Oh gitu. Jadi istrimu, menantumu, anakmu bukan orang. Kesian. Kadang gak mikir ngomongnya gitu ya.
Jadi makanya diumpamakan seperti apa? Bangkai. Ya, na'udzubillah. Nah, gimana caranya agar terhindar dari perbuatan dosa itu? Nah, disinilah dianjurkan untuk memperbanyak apa? Zikir di saat itu. Bukan maksudnya di sini ketika bermajelis diem-dieman, tidak. Silahkan berbicara, ngobrol, tapi jangan sampai obrolannya itu apa? Masuk dalam ranah terlarang, yaitu membuka aibnya orang lain, ya, terus ngadu domba, mencela orang, merendahkan, bully. Nah, ini kan termasuk perbuatan dosa semua. Makanya disebut bangkai. Jadi biar terhindar itu, berzikirlah, biar tidak ada kerugian pada diri kita semuanya. Ya. Kemudian bab berikutnya, bab 130. Di sini penulis Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengangkat bahasan tentang masalah mimpi. Ya, ini menarik nih. Ya, berkaitan dengan masalah mimpi, bab mimpi. Ya, fadhal. Ya. Selanjutnya bab mimpi dan yang berhubungan dengannya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidur kalian di waktu malam dan siang hari. Ya, apa pelajaran yang ingin diambil dari ayat ini oleh Imam An-Nawawi rahimahullah? Beliau mengangkat ayat ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa tidur itu kenikmatan dari Allah. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Apa itu? Allah jadikan kita ini ngantuk dan tidur, baik di siang maupun di malam hari. Berarti tidur itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bisa ngantuk dan orang bisa tidur, itu nikmat dari Allah. Makanya kalau nggak bisa tidur, maka itu akan berdampak buruk pada semuanya, pada fisik dia dan pada psikis dia, kejiwaannya. Sehingga dokter itu akan memberikan obat-obatan yang bisa menjadikan dia itu tidur. Subhanallah. Begitu besar tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah pada diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam jiwa kalian, apakah kalian tidak memperhatikan? Di situ ada kebesaran, keagungan, karunia, nikmat, kebaikan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya apa? Tidur kita. Seseorang ketika tidur, maka akan kembali semua organ-organnya dan otaknya pada fungsi semula, direstart dia. Sehingga ketika dia bangun dari tidurnya, maka seluruh tubuhnya seperti dia berada dalam kondisi yang benar-benar fit dan kembali pada kesempurnaan fisiknya dan akalnya. Ya. Dari sini, seseorang yang mau sholat, sedang dia dalam kondisi ngantuk berat, maka dia dilarang untuk melanjutkan sholatnya. Dia disuruh apa? Tidur sebentar. Karena sholatnya dia tidak akan beres. Fisik dia sudah dalam kondisi tidak baik. Akal dia sudah tidak berada dalam kondisi yang fokus, sehingga nanti berpengaruh pada kekhusyuan sholatnya dia. Makanya disuruh tidur oleh Rasulullah SAW. Dan di Al-Quran dijelaskan dengan tegas, waja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu ibarat pakaian, artinya istirahat. Begitulah malam
Dan tidur Allah jadikan sebagai waktu untuk beristirahat, mengembalikan kondisi tubuh dan otak akal manusia. Ya. Dan di sini letak hikmahnya, bahwa malam itu kita tidak boleh kelayapan kecuali dalam kondisi yang memang diperlukan. Kalau memang kita harus keluar di malam hari, maka keluarlah dengan berzikir kepada Allah, karena itu waktunya setan untuk keluar, sedangkan manusia waktunya untuk beristirahat. Dan seterusnya, tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di sini menjelaskan bahwa tidur itu bisa dilakukan di siang hari, yang disebut dengan istilah qailula. Qilu fa inna syaitana la yaqilu. Tidur sianglah kalian, karena setan itu enggak tidur siang. Tapi kalau di kota-kota besar sepertinya sudah susah untuk tidur siang, karena dia dituntut dengan pekerjaan-pekerjaan. Di sebagian kota tinggal 1-2 lah di Jawa ini. Kalau udah zuhur, toko-tokonya tutup. Masih ada Pak. Kalau udah zuhur, tutup semua tokonya, pasar tutup. Nanti buka lagi habis asar. 4:30, jam 4, 4:30 buka. Di sebagian di Pekalongan, di tempat saya, kota kecil di Bangil itu, sampai sekarang Pak, kalau sudah zuhur semua toko pasar tutup semua Pak. Nanti habis asar jam 4, 4:30 buka lagi, sampai sekarang. Ngapain pulang mereka? Makan siang, tidur. Ya. Jadi ini menunjukkan tidur siang dan tidur malam. Ya. Makanya beberapa hukum syar'i, masalah fikih dibedakan antara tidur siang dan tidur malam oleh sebagian para ulama fikih, dan ini pembahasan yang cukup panjang. Intinya di sini bahwa tidur itu nikmat. Kalau nggak tidur, bahaya Anda masuk rumah sakit nanti. Ya, organ-organnya pasti tidak berfungsi dengan baik dan berbahaya. Ya, fadhal, lanjutkan. Ya, selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, lam yabqa minan nubuwati illa al-mubashshirati. Qalu wa mal mubashshiratu? Qala ar-ru'ya as-salihatu. Yang artinya, tidak ada yang tersisa dari kenabian kecuali berita yang menggembirakan. Para sahabat bertanya, apakah berita yang menggembirakan itu? Beliau menjawab, mimpi yang benar. Ya, di sini dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa tidak tersisa tanda kenabian kecuali mubasyirat, kabar-kabar gembira. Tanda kenabian itu kabar gembira. Apa kabar gembira itu? Yaitu mimpi yang salihah, mimpi yang benar. Ru'ya di sini disebutkan dengan bahasa ru'ya. Ru'ya itu artinya melihat. Jadi dia tidur seolah dia itu melihat dalam dunia nyata. Ya, tidak disebutkan dengan bahasa al-hulm. Hulm itu apa? Mimpi. Nah, seperti kisah di surat Yusuf, yaitu raja. Nah, di situ disebutkan manahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Kami bukan orang yang mengerti tentang tafsir mimpi. Nah, di sini disebutkan bahasa al-hulm, mimpi. Ya. Paham? Atau al-hilm.
Ya, al-hilm, mimpi. Tapi di sini disebutkan bukan mimpi, tapi apa? Ru'ya, melihat. Jadi seolah-olah dia melihat dalam dunia nyata, seolah-olah dia tidak tidur. Apa pelajarannya? Pertama, bahwa ru'ya dalam tidur bagi Nabi dan Rasul itu adalah apa? Wahyu. Seorang Nabi dan Rasul tidur, kemudian dalam tidurnya beliau melihat ini dan melihat itu, seperti yang banyak dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Saya tertidur, kemudian saya melihat surga begini dan begini. Saya melihat si fulan berada di surga. Saya melihat itu melihat. Rasulullah SAW selalu menyebutnya dengan bahasa ru'ya, melihat. Nah, penglihatan para nabi dan rasul dalam tidurnya ini menunjukkan apa? Wahyu. Paham? Yang kedua, apakah mungkin itu terjadi pada selain nabi? Bisa. Siapa dia? Tentu orang-orang yang memiliki iman dan amal soleh yang sangat bagus sekali. Dia bisa melihat itu. Tolak ukurnya apa? Bukan tolak ukurnya adalah klaim bahwa dia itu melihat, tapi tolak ukurnya adalah pribadi orang ini dulu siapa. Kalau dia sosok orang yang selama ini banyak berbuat syirik, selama ini dia menyampaikan hal-hal yang bersifat khurafat, hal-hal yang di luar dari nalar manusia sehat. Selama ini tidak terlihat bahwa dari dirinya orang yang memahami ilmu, orang yang punya ilmu, nggak kelihatan. Selama ini dia seseorang yang hidupnya sehari-harinya banyak berbuat bid'ah. Ya, walaupun sehari-harinya dia menggunakan surban, gamis, tapi tidak terlihat tiga itu pada dirinya. Tidak ada ketauhidan atau justru terlihat syirik. Terlihat kejahilan, tidak ada ilmu pada dia. Atau yang ketiga, justru malah dia banyak melakukan apa? Bid'ah. Bahkan malah dia memusuhi orang yang menjalankan sunnah, memusuhi ilmu, memusuhi tauhid, lalu dia mengklaim bahwa saya melihat Rasulullah SAW dalam tidurku. Ini kadzib, ini bohong. Ini namanya jerapah naik becak, kelihatan apanya? Apa? Ya nggak mungkin, maksud jerapah naik becak lah lehernya nyangkut listrik jemaah. Ya, gajah naik becak kelihatan apa ya? Ya siapa yang genjot? Mati yang genjot jemaah. Ya, jadi mengukurnya itu jangan melihat klaim mimpinya. Ya. Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah melebihi ketakwaan. Rasulullah SAW mengatakan takwa itu apa? Di sini iman. Iman itu apa? Ilmu. Melahirkan iman, tauhid di sini. Walaisa hunaka aghlad min hijabid da'wa, dan tidak ada jarak yang lebih jauh atau lebih tebal daripada klaim. Nah, ini pernyataan Ibnu Qayyim rahimahullah di kitabnya Al-Wabil Sayyib. Jadi kalau ada orang mengklaim, wah, ini menunjukkan bahwa dia itu orang yang jauh dari Allah. Taunya itu mengklaim dari mana? Ya tadi itu tiga tadi lihat. Imam Syafi'i mengatakan dalam kalimatnya yang sangat populer, jika Anda melihat orang yang terbang,
Atau orang yang bisa berjalan di atas air, jangan tertipu kamu sama dia. Lihatlah amalannya dia, apakah sesuai dengan petunjuk Nabi atau tidak. Ini kalimat populer dari Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, jangan tertipu di sini. Saya mimpi melihat Rasulullah SAW. Beliau dalam mimpi itu memerintahkan saya melakukan ini. Oh, saya itu mimpi, bukan ngelihat. Nah kan, wa ma nahnu disebut oleh penasehatnya itu apa? Adghatsu ahlam, bunga-bunga tidur itu. Yaitu setan itu yang muncul gitu. Jadi yang kedua, mungkinkah ru'ya dalam tidur itu terjadi selain Nabi dan Rasul? Jawabannya mungkin. Yaitu orang yang beriman, berilmu, bertauhid, menjalankan sunnah, dia bisa melihat itu dalam mimpinya. Ya, adapun yang ketiga, al-hilm, mimpi-mimpi, ya itulah bunga tidur, tergantung pada apa? Kondisi dan moodnya. Kalau seharian Anda mikirin mau kawin lagi, berarti nanti mimpinya apa? Kawin lagi. Bini ente di sebelahnya bawa apa yang ada di sebelahnya diketokin di kepalamu gitu. Kenapa? Karena kamu dalam tidurnya saya terima nikahnya begitu. Tinggal diketok aja sama binimu di sebelahnya. Ya, atau mimpi sebelum tidur menggambarkan sesuatu, ya nanti akan mimpi itu. Atau sebelum tidur Anda terbebani satu masalah, ada masalah membuat Anda galau gelisah, ya nanti mimpinya tidurnya mesti galau. Bang Ustadz, saya semalam mimpi kenapa dikejar-kejar anjing. Apa maknanya? Maknanya ente kalau tidur baca bismillah, baca doa, sudah. Ya karena pikiran Anda lagi galau, pikiran Anda lagi kalut, sehingga mimpinya aneh-aneh. Nah inilah jemaah, kita dengarkan adzan, habis itu kita lihat pertanyaannya. Ya, ada pertanyaan di sini menarik. Bagaimana dengan orang bermimpi basah, keluar mani? Ya, secara umum seperti yang disebutkan di ayat tadi, bahwa tidur itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya ya. Tidurnya. Di sini tidak dibahas tentang mimpinya. Jadi Imam An-Nawawi memberikan pengantar bahwa tidur itu nikmat loh. Ya, tidur itu kenikmatan. Berarti apa? Manusia siapapun dia butuh istirahat. Dia butuh tidur, Mas. Ya, tidak mungkin dia harus bekerja 24 jam, nggak bisa. Kalau Anda bekerja 24 jam, apalagi 24 kali 2, ya, maka pasti Anda akan melakukan pelanggaran. Kalau ada orang ngomong, saya bisa Ustaz, pernah nggak tidur 2 hari, pasti Anda melakukan sesuatu. Apa itu? Kemungkinan besar Anda akan mengkonsumsi narkoba. Kenapa? Ini di luar kodrat, Mas. Itu bukan manusia, Mas. Rasulullah SAW aja tidur, Mas. Di tengah-tengah pertempuran aja tidur beliau, istirahat beliau. Siapa yang menjaga saya malam ini? Beliau mau tidur. Siapa yang mau gantian? Sahabat juga gantian, tidur. Jadi tidak ada ceritanya orang nggak tidur. Kalau nggak tidur pasti dia bagian dari setan, ya kan? Dia akan mengkonsumsi obat-obatan terlarang yang menjadikan dia itu apa? Melek. Bisa berhari-hari dia melek, Mas. Ya. Kalau di Yaman itu ada sejenis daun, ya, sejenis daun, sama dia kayak dipakai seperti orang zaman dulu itu loh, apa namanya, ninang gitu. Nah ditaruh aja di pipinya gitu, nanti di pipinya ini becendol sama dia, gini.
ditempel aja di sini. Dia bisa ngobrol seperti biasa ngobrol sama Anda, cuman sininya berjendol gitu. Nggak ketelen, nggak akan bisa ketelen karena udah terbiasa dia. Dia bisa ngomong seperti ini, tenang. Itu nggak tidur berhari-hari dia. Ini kandungan psikotropikanya luar biasa tingginya itu. Ya. Oke, jadi makanya itu nikmat. Adapun mimpinya sendiri itu cerita yang berbeda. Karena ini dikaitkan sama si penanya ini, apakah orang mimpi basah itu juga bagian dari kenikmatan? Ya, Allah jadikan mimpi basah itu sebagai tanda akan kondisi tertentu bahwa dia itu sudah sampai pada umur baligh. Berarti Allah berikan dia mimpi basah itu satu kemaslahatan syar'i. Itu kebaikan syar'i, menunjukkan bahwa dia sudah sampai pada tingkatan itu, gitu loh. Terlepas apapun bahwa dia ini sudah baligh, udah sampai pada tingkatan dia punya kewajiban dan harus melakukan perintah, meninggalkan larangan. Nah, tujuannya itu mimpi itu. Jangan dimaknai aneh-aneh, selebihnya kan nanti jadi hawa nafsu yang berbahaya. Berikutnya, apakah ada mimpi yang bersifat dosa? Bisa jadi dia bermimpi berbuat maksiat. Bisa jadi dia mimpi berbuat maksiat ini, maksiat itu. Bisa jadi nanti hadis-hadisnya akan kita sebutkan. Ya, mimpi buruk, mimpi berbuat maksiat. Menunjukkan apa? Mungkin hati kita lagi dipenuhi dorongan-dorongan, keinginan-keinginan untuk berbuat kemaksiatan. Ya. Mimpi bagaimana yang dapat diceritakan? Sabar mas, sabar. Banyak nanya mimpi semuanya ini. Sabar, nanti ada hadisnya yang kita lewatin tentang mimpi yang boleh diceritain sama mimpi yang gak boleh diceritain. Ya. Apakah yang harus kita lakukan ketika bersin dan menguap ketika sholat? Apa doanya? Menguap itu termasuk sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Makanya beliau memerintahkan kita kalau menguap berusaha untuk ditahan. Ya, berusaha untuk ditahan. Jangan wah, cuma. Ya, Rasulullah SAW membenci itu. Ya. Tapi kalau orang habis makan apa? Sendawa, beliau tidak apa-apa, beliau menyukai itu sendawa. Kenapa? Karena mungkin ada gas, asam atau sesuatu yang bermanfaat justru pada perut. Jadi intinya apa yang disukai oleh Rasulullah SAW pasti itu baik, dan apa yang dibenci oleh beliau itu pasti apa? Buruk. Ya. Lebih tinggi mana pahala antara duduk majelis ilmu dengan tahsin berjamaah? Kenapa Anda samakan? Kenapa Anda samakan di sini? Hah? Emang Anda ada di waktu yang sama, di setiap Sabtu habis maghrib ada jadwal tahsin, dan juga di situ ada jadwal pengajian, begitukah maksudnya? Sepertinya tidak. Loh, kalau tidak, kenapa Anda nyamain? Wong waktunya aja berbeda kok. Kalau waktunya berbeda, lalu Anda nanyain, berarti nunjukin mulai males. Kan begitu kan jawaban maknanya kan? Lah wong waktunya beda kok nanya. Waktu belajar tahsinnya kapan? Pagi. Biasanya kan gitu kan? Belajar tahsin pagi online. Pengajiannya kapan? Maghrib. Urusannya apa? Kenapa Anda nanya mana yang lebih afdal Ustaz? Andai Ustaz menjawab, oh majelis ilmu lah lebih utama, berarti Anda mengatakan wis gak usah tahsin.
Lu kan nggak nyambung. Kalau ustadz yang satu menjawab, oh enggak, tahsin bagus, karena itu belajar ngaji. Kalau gitu apa? Kalau gitu sudah nggak usah pengajian. Kata ustadz fulan tahsin bagus. Ya intinya aja yang malas. Jadi kalau Anda bertanya secara proporsional di waktu yang sama, di jam yang sama, mungkin Anda bertanya. Tapi kalau bertanya secara umum, Ustadz, mana makanan yang saya pilih? Sayuran atau makanan kering-keringan? Kan bingung kita jawab kan jamaah. Kita kan garuk-garuk begini. Mas, emang menunya dua-duanya ada di meja? Enggak sih Ustadz, cuma nanya. Jawabannya apa? Makan yang ada. Kan gitu kan? Ya makan aja yang ada, mau barang kakak ada kok ente sama-samain. Jadi kadang pertanyaan begini ini banyak di majelis taklim. Gitulah. Saya bukan mau ya, cuman aneh gitu nanyanya. Ada lagi yang mau bertanya? Fadhal. Apa? Di dalam bermajelis berzikir. Loh, tadi kan sudah dijelaskan bahwa di majelis ilmu itu Anda sudah dihitung zikir, Mas. Anda berapa jam duduk di sini? Habis maghrib sampai jam segini, ya kan? Duduknya Anda habis maghrib sampai sekarang, itu setiap detiknya, setiap menitnya Anda dihitung berzikir sama Allah. Masih butuh zikir lagi. Nah, tambahin kata-katanya. Ya. Kalau Anda dalam majelis ilmu, maka mulai Anda duduk, mulai Anda berangkat dari rumah, kemudian Anda duduk sampai pulang lagi, itu setiap detiknya, setiap menitnya Anda dihitung sebagai apa? Berzikir sama Allah. Dan selalu didoakan para malaikat. Ya. Innal malaikata la tahuffu bihim bi ajnih wa tudhilluhum bi ajnihatihim. Sungguh para malaikat itu akan mengerumuni dia dan memayungi dia dengan sayap-sayapnya. Di hadis yang sahih. Makanya apa? Nazalat alaihimus sakinah, tenang jiwanya. Bukankah orang yang berzikir itu jiwanya tenang? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Tenang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kasih sayang Allah itu menyelimuti dia. Ya iya, omong dia dikawal sama para malaikat, dipayungi sama malaikat dengan sayap-sayapnya. Apa ini bukan zikir yang paling mulia? Nah, jika majelisnya bukan ilmu, perbanyaklah Anda berzikir. Di mana? Ya di dalam hati. Gak perlu Anda tunjukin ya teman-teman. Apa? Astagfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau ngapain mas? Mau Anda tunjukin kalau ente ini lagi rajin berzikir, ya kan? Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu bercerita, saya kalau duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu mulutnya itu goyang-goyang. Orang Jawa bilang komat kamit gitu ya. Goyang-goyang. Saya perhatikan ternyata beliau itu istighfar. Nah, berarti kan menunjukkan bahwa beliau berzikir dengan apa? Suara lirih. Nah, inilah yang dicontohkan. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berzikirlah kalian kepada Allah, berdoalah kalian kepada Allah dengan penuh tadarru', khusyuk dan suara lirih. Nah, apalagi di depan orang banyak, berzikirlah dengan suara yang lirih. Ya, ketika ngobrol, ya ngobrol lah. Ya, ketika ditanya, ditanyalah. Saya membaca biografi dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, dari murid beliau
rahimahullah ta'ala, bahwa beliau kalau di satu majlis itu beliau itu berzikir terus mulutnya bergoyang, kata muridnya beliau rahimahullah. Kalau ada orang bertanya, beliau itu terkadang mengambil sorbannya lalu digigit sorbannya. Kenapa? Biar berhenti mulutnya nggak zikir, biar fokus mendengarkan apa? Pertanyaan. Saya baca, ya Allah, jauhnya kita ya dari akhlak salaf ya, apalagi akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ngapain kalau diem mainan handphone? Wah, wis penyakit kita ini. Ada lagi? Tidak ada? Ya Pak. Tidur malam dan siang. Kalau malam kan disunahkan untuk ambil tidur. Ya. Terus diteruskan dengan ikhtiar baca tidur. Ya. Kalau siang apa tidur? Ya. Apakah adab-adab tidur yaitu disunahkan untuk apa? Zikir sebelum tidur. Itu juga berlaku pada siang hari. Di sini yang saya bilang tadi ada beberapa masalah fikih yang para ulama itu membahasnya. Ya. Sebagian banyak mengatakan bahwa itu semua untuk tidur malam. Kenapa? Karena hadis-hadisnya itu semuanya menyebutkan ke tidur apa? Tidur malam. Udah lewat bab tentang adab tidur ya? Belum ya? Hah? Belum kayaknya ya. Jadi itu mengarah kepada tidur malam, tidak disebutkan di situ tidur siang gitu. Makanya mereka lebih mengatakan ini tidur malam. Loh, tidur siang itu apa? Tidur siang itu hanya sekedar apa? Ya sebentar kan tidur siang itu. Orang Surabaya bilang ngeleset, Pak, kata orang Surabaya. Dia tahu istilah ngeleset. Layah-layah itu Jawa Tengah. Tapi kalau orang Surabaya bilang, ngapain Mas ngeleset gitu. Ngeleset itu maksudnya layah-layah. Tahu layah-layah, Mas? Layah-layah itu ya tiduran gitu loh, Mas. Ya. Termasuk di dalamnya masalah bangun tidur dianjurkan untuk mencuci tangan dan sebagainya. Nah ini tidur apa? Tidur siang apa tidur malam? Nah sebagian ulama mengatakan itu tidur malam karena redaksi hadisnya menggunakan kata yabitu. Bata yabitu dalam bahasa Arab itu artinya tidur malam. Kalau qala yaqilu itu tidur siang. Jadi bahasa Arab itu diksinya sudah sangat spesifik gitu ya. Sangat spesifik gitu loh. Diksi yang dipakai dalam bahasa Arab dan itu akan punya pengaruh pada apa? Hukum. Contoh, fulan di Al-Quran disebutkan dengan kata qala, berbicara, disebutkan dengan kata nada, memanggil. Dan itu konsekuensinya berbeda dan seterusnya, Pak. Jadi nggak sembarangan. Nah kembali ke sini, jadi banyak ulama juga yang memaknai bahwa adab-adab itu berkaitan dengan tidur apa? Malam. Dan juga yang disebut dengan bahwa tidur itu kematian kecil. Nah, sekalian aja saya kembangkan di situ. Tidur yang mana? Nah, ayatnya menyebutkan dengan jelas bahwa itu adalah tidur malam. Sehingga bahasan fokusnya itu pada tidur malam, Mas. Wallahu alam. Sampai di sini ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allah
Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad